Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depri Ferdian dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses ovulasi dan proses pembentukan sperma. Ovulasi adalah proses yang terjadi di dalam siklus menstruasi wanita, yaitu proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium dan masuk ke dalam tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini kemudian akan membawa sel telur menuju rahim. Pada tahap ini, hormon estrogen akan memicu penebalan dinding rahim. Apabila pada proses ini tidak terjadi pembuahan atau pertemuan antara sel telur dan sel sperma, maka lapisan dinding rahim tidak akan meluruh. Ovulasi dimulai pada masa pubertas dan terus berlangsung secara bulanan pada tahun usia subur. Ovulasi akan terhenti sementara pada waktu kehamilan dan akan terhenti secara permanen pada masa menopause. Selanjutnya, proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma dimulai terjadi di tubulus seminiferus di dalam testis. Kemudian di dalam tubulus terdapat sel-sel primordial. Kemudian sel-sel primordial yang sudah matang akan mengalami pembelahan atau mitosis secara terus-menerus membentuk spermatogonium. Kemudian spermatogonium akan membelah secara meiosis sehingga menghasilkan 4 spermatozoa. Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis adalah proses di mana sel-sel germinal primordial pria yang disebut spermatogonium menjalin meiosis dan menghasilkan sejumlah sel yang disebut spermatozoa. Dalam proses pembentukan sperma dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung serta merangsang sel stertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein untuk memacu spermatogonium dalam melakukan spermatogenesis. Yang kedua, hormon LH yang berfungsi merangsang sel leading untuk memperoleh sekresi testosteron, suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Dalam proses pembentukan sperma secara rinci sebagai berikut. Pada fase awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid. Secara mitosis, spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer. Berikutnya, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder secara meiosis atau meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid. Melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Tahap spermatogenesis yang pertama yaitu spermatogonium, yaitu tahapan yang bermeiosis menjadi spermatid primer. Proses ini dipengaruhi oleh sel stertoli dengan sel stertoli yang memberi nutrisi kepada spermatogonium sehingga dapat berkembang menjadi spermatotid. Merupakan tahap pertama yang pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom dan 2 X kromatid. Yang kedua yaitu tahap meiosis, merupakan tahapan spermatosit primer bermitosis 1 membentuk spermatosit sekunder dan langsung terjadi meiosis 2, yaitu pembentukan spermatid dari spermatosit sekunder. Yang ketiga, tahapan spermiogenesis, merupakan tahapan terakhir pembentukan spermatozoa, di mana terjadi transformasi dari spermatid menjadi spermatozoa. Pada tahapan spermiogenesis ini, setelah terbentuk spermatozoa, sperma ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala sperma, leher sperma, dan ekor sperma. Bagian-bagian sperma yang pertama yaitu kepala. Pada bagian kepala spermatozoon ini terdapat inti tebal dengan sedikit sitoplasma yang diselubungi oleh selubung tebal dan terdapat 23 kromosom dari sel ayah. Selubung tebal yang termasuk adalah akrosom. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan menghasilkan enzim. Bagian sperma yang kedua yaitu leher, sebagai penghubungkan kepala dengan badan. Yang ketiga, badan, yaitu terdapat mitokondria yang berbentuk spiral dan berukuran besar, berfungsi sebagai penyedia ATP atau energi untuk pergerakan ekor. Yang terakhir yaitu ekor. Pada bagian ekor sperma yang cukup panjang terdapat aksial filamen pada bagian dalam dan membran plasma di bagian luar yang berfungsi untuk pergerakan sperma. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.